susah mempercayai ini. Tapi ketika engkau percaya engkau benar, maka engkau akan bertindak benar. Kita nggak perlu lagi susah payah menjadi benar, karena ketika kita percaya kita benar, kita bertindak benar. Ya, kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat tim worship. Saya percaya kita semua juga diberkati. Sebelum saya mulai khotbah saya mau sama-sama kita katakan, aku orang yang dikasihi Tuhan. Katakan sekali lagi, aku orang yang diberkati Tuhan. Ya, sukacita saya sebagai pendeta, sebagai gembala di tempat ini adalah melihat jemaat Tuhan di tempat ini diberkati, ya kan? Terus diberkati, dipulihkan Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Saya senang kalau ada jemaat di sini mungkin punya rumah baru, punya motor baru, punya mobil baru, bukan istri baru ya. Ya, mungkin punya usaha yang baru, pekerjaan yang lebih baik. Saya senang. Tapi bukan berarti diberkati itu harus itu. Ya, saya juga senang melihat karakter jemaat di tempat ini diubahkan Tuhan. Semakin sabar, semakin murah hati, ya kan? Murah senyum. Ya, saya lihat tim choir kita makin hari makin murah senyum. Jadi kan dulu tepuk tangan dong. Ini guru-gurunya luar biasa juga. Ini menularkan kita juga, bagi kita yang memuji menyembah Tuhan ikut murah senyum juga. Jadi kita kalau menyembah Tuhan cemberut semua, kan ingat semua hutang. Jadi diberkati itu bukan hanya materi. Nah, jadi saya teringat lagi satu khotbah Pak Timanta pada saat itu bicara tentang keluarga. Ya, diberkati itu ketika juga kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Anak-anak itu tidak mengikuti apa yang kita omongkan, mereka mengikuti apa yang mereka lihat. Ya, kalau kita bilang anak-anak sabar, tapi dikit-dikit tangan kita terbang, wah cuman. Ya kan? Jadi sukacita saya, harapan saya, doa saya adalah jemaat di tempat ini, jemaat Tuhan tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin berbagi tentang berdoa yang berani. Berarti ada 4 doa yang takut. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas doa yang berani. Saya kasih 3 poin di awal langsung. Jadi saudara nanti mau tidur pun boleh. Lebih baik saya kasih 3 poin di awal. Siapa tahu in case saudara nanti tertidur. Yang tertidur jangan merasa bersalah juga. Kenapa? Karena berarti saudara tenang dan rest di dalam Tuhan di gereja ini. Itu adalah mengobati hati saya kalau khotbah saudara tidur. Daripada saudara di gereja ini nggak tenang kan, kesana kemari kesana kemari, tidur pun boleh. Jadi saya kasih 3 langsung. Apa yang saya harapkan saudara dapatkan dari khotbah saya. Yang pertama, saudara datang berani kepada Tuhan sebagaimana saudara adanya. Tak perlu pura-pura saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ayat yang saya bagikan hari ini, saya berharap saudara berani datang, berani kepada Tuhan, ya, tanpa merasa dihakimi. Yang kedua, berdoa yang jujur dan berani membuka hati saudara kepada identitas saudara yang sesungguhnya. Identitas saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Bukan sekedar anak Tuhan loh, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya Pak? Sedikit saya lagi sampai nanti poin ya. Tuhan Yesus sebelum melayani, setelah dia umur 30 tahun, dia dibaptis. Ya, kemarin ada beberapa orang, 13 orang yang dibaptis kan. Mungkin tidak ada burung merpati yang turun. Tapi pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagi semua yang dibaptis ya 13 kemarin dan kita semua yang sudah dibaptis hari ini, ingatlah ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Nah, jadi itulah identitas saudara. Kalau ketika Yesus menerima itu, maka waktu dia dituntun kepada guru, dicobai dia tidak jatuh. Ketika dia menghadapi masalah dalam pelayanannya, dia tidak jatuh. Kenapa? Dia selalu ingat identitasnya adalah
orang yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir poinnya, memahami apa pentingnya berdoa di dalam nama Yesus. Banyak orang berdoanya mantap kali. Saya kadang-kadang lihat terkagum-kagum. Saya mau dengar dia berdoa terus, Pak, luar biasa doanya. Tapi setelah dia tutup doanya, tidak di dalam nama Yesus. Percuma doa saudara. Ya, cantik. Kalau kita rekam, kita dengar, waduh, suaranya penuh. Tidak di dalam nama Yesus, tak berguna doa saudara. Amin. Jadi 3 poin ini. Setelah ini, saudara mau tidur, silakan. Paling nanti mungkin ya misteri saya suruh ketapel dan tidur. Oke. Sekarang kita masuk ayatnya. Lukas 4 dari ayat 17 sampai 22. Kita sama-sama baca. Ini ayat dasarnya, nanti kita akan lanjutkan ke yang lain. Lukas 4 ayat 17 sampai 18. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Oke, 1, 2, 3. Saya duluan ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. 18 saudara. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. 22. Mari kita berdoa. Makasih Bapak yang baik dan bersyukur. Hari ini kami siapkan Tuhan hati kami, karena kami tahu Engkau yang akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini pada pagi hari ini Bapak. Biarlah kami, ketika kami belajar, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini, kami semakin berani datang ke hadirat Tuhan. Kami tahu identitas kami di dalam Tuhan, dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, pemberitaan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus waktu dia pada waktu itu sedang konteksnya dia berbicara di sebuah sinagog, dan dia ambil kitab. Ya dulu belum ada kita sudah jadi begini, dulu gulungan-gulungan. Dia ambil gulungan ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61. Oke? Kita baca dulu Yesaya pasal 61 ayat 1 biar kita paham ada makna yang dalam di sini. Yesaya 61 ayat 1. Saya baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, ini yang dibaca Tuhan Yesus pada saat itu. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau bahasa Inggrisnya broken heart. Kalau bahasa Indonesia lagi disederhanakan yang patah hati. Siapa di sini pernah patah hati? Oh, nggak pernah ya, cuma saya. Jadi yang patah hati ada kabar baik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitakan, kita sama-sama baca, tahun rahmat Tuhan dan di sini bedanya tadi. Di sini dibilang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kembali lagi ke ayat tadi. Ini memulainya ini harus jelas dulu ya. Lukas 4 ayat 18 tadi ya. Di sini dibilang dari hari pembalasan. Ayat 19. Di sini dibilang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang 20. Kemudian dia apa? Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kemudian ia mengikuti kitab itu. Tuhan Yesus enggak lanjutkan pembacaannya.
Hari ini kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tahun ini kita dikatakan tahun pembebasan, tahun Yobel, ayatnya Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan Tuhan stop pada tahun rahmat Tuhan. Setelah itu Tuhan menuntut kita begitu. Dulu iya masih ada tahun pembalasan Tuhan. Kalau kamu nakal, Tuhan nakal. Ya kan? Dikatakan kalau kamu mendengarkan semua perintah Tuhan ini, maka aku akan memberkati engkau, aku akan selalu naik, tidak pernah turun. Nah, itu, tapi kalau engkau tidak mendengarkan, maka akan guru kau sampai punah, kata firman Tuhan. Nah, hari ini kita semua yang di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi penghakiman. Kalau Tuhan pun sudah menutup kata-kata penghakiman itu, jangan mau buka lagi. Katakan amin, Bu. Saya ada baca kemarin kitab Kejadian, menarik. Mungkin saat ada satu kali saya berbicara tentang ada satu aplikasi namanya Ibadah, gerakan baca dengar Alkitab. Nah, biasanya kalau kita baca Alkitab ini sendiri, tapi kalau Ibadah ini tujuannya adalah kita membaca Alkitab bersama. Dalam konteks paling kecil adalah keluarga. Jadi kayak saya sama istri saya dengar Alkitab bersama. Kami sering baca Alkitab baru diputar dia. Baru saya dengar kesaksian dari Fatimah dan Dewa sama anak-anaknya. Jadi pada satu pembacaan bagian di mana Adam dan anak-anaknya itu berbuat dosa. Jadi ketika Kain itu membunuh, dia dikatakan dikasih hukuman itu 7 kali katanya. Dan kemudian ada orang lagi membunuh setelah Kain. Dia bilang Kain aja dihukum 7 kali lipat, apalagi saya 77 kali. Dia omongkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, saya berdoa, saya berharap tidak ada lagi jemaat kita seperti itu. Karena kita akan ada up and down dalam kehidupan ini. Kadang mungkin kita lagi lemah, kadang kita mungkin lagi jatuh. Tapi jangan undang penghakiman Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Setiap kita yang hari ini ada di dalam Tuhan, engkau menerima tahun rahmat Tuhan. Harusnya walaupun kau lagi galau, omongan mau aku terima rahmat Tuhan. Mungkin hari ini kau baru saja marah-marah tadi di lampu merah, sampai ke sini, aduh macam mana ini aku mau menyembah Tuhan. Katakan, aku bisa menyembah Tuhan karena hari ini adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Makanya kita, kalau kita lihat apa perbedaan sedikit, saya agak refresh. Perbedaan di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia Tuhan. Satu aja, kalau nggak nanti kebanyakan. Kalau di bawah hukum Taurat, Taurat itu menuntut. Di dalam kasih karunia menyediakan. Bedanya apa? Hukum Taurat menuntut begini. Hormatilah orang tuamu. Nah, itu menuntut ya. Kalau kau hormati, maka panjang umurmu. Kalau menyediakan, Tuhan kasih, Tuhan berikan kasih yang begitu besar itu kepada kita, maka kita bisa mengasihi orang tua kita. Ada amin? Kalau enggak, kita akan bilang, bapakku dulu kayak begitu, makanya aku sayang sama dia. Mamaku pun dulu nggak peduli sama saya, makanya aku peduli sama dia. Jadi kita hari ini di sini, ketika kita menerima kasih Tuhan, tidak ada lagi di sini generasi sakit hati. Di sinilah generasi orang-orang yang mengucap syukur. Amin. Bapak kita mungkin gagal mengasihi kita, tapi tadi lagu kita luar biasa. Yes, Jesus loves me. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya. Ketika hukum Taurat diturunkan pertama kali, ada berapa orang yang mati? 3.000 orang mati. Karena pada waktu hukum Taurat diturunkan, orang itu menyembah berhala. Bayangkan, hukum Taurat lagi dibuat, mereka bikin berhala. 3.000 orang mati. Tetapi ketika grace diberikan, kasih karunia diberikan, Roh Kudus dicurahkan. Kita baru kemarin memperingati hari kenaikan Yesus. Kita lagi menantikan, kalau pada masa itu menantikan turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada 3.000 orang. Ngapain? Bertobat. Maka hari ini kita semua ini yang sudah terima Yesus sudah menerima Roh Kudus yang sama. Oke, saudara harapkan ada orang-orang yang bertobat yang saudara layani.
Maka saya percaya hari ini doa Daud itu ada yang beberapa hal yang tidak boleh lagi kita doakan. Kita curhat sama Tuhan boleh. Contoh kita ada benci sama orang. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, berkatilah musuh. Ini dia. Kasihlah musuh. Nah, tapi kadang-kadang hati kita nggak bisa. Hari ini harusnya doa kita adalah agar setiap orang mau kayak manapun dia bertobat. Kita buka ayatnya. Kita akan masuk ke aplikasinya nanti di situ di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menganggap supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, kalaupun ada yang menyakiti kita, kita anggap dia belum bertobat, justru Tuhan mau orang semuanya berbalik dan bertobat. Maka kita punya sebuah misi di sini. Kita utus orang menjangkau jiwa-jiwa. Ngapain kita habiskan dana kita, tenaga kita, sumber daya kita? Karena ini dia. Tuhan pengen tidak ada satu pun yang binasa. Minggu lalu buat Bapak Wijaya bicara tentang apa? Mari kita sama-sama bangga menciptakan Yesus. Agar apa? Kalau tadi kita nggak tahu dia sudah bertobat atau belum, terima Yesus atau belum. Tetapi harapannya apa? Agar dia berbalik dan bertobat. Maka hari ini waktu kita lihat ada orang yang menyakiti kita, sepertinya dia belum bertobat, anak iblis kita pikirkan, semualah kita bilang itu. Mulai kita bisa berani mendoakan dia hal yang baik. Kalau enggak ada masalah dikit, kita akan doa kita aneh-aneh loh. Tuhan angkat dia cepat-cepat. Tuhan pindahkan dia dari meja kami Tuhan. Maunya cepat-cepat dia, maunya aneh-aneh. Nanti saya salah, saudara pun mungkin doa kalau bahasa kelamaan saudara pun berdoa, Tuhan angkat cepat. Pak Nando ini udah bahaya kan? Bahaya kita dikit-dikit saudara main angkat-angkat. Dari posisi itu kita tahu apapun kondisinya doa kita mendoakan yang baik terhadap Allah. Amin. Dan doa itu didengarkan Tuhan. Terus bagaimana dong Pak? Agar kita berani berdoa kepada Tuhan, ini dia kuncinya. Di Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ayat. Karena ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam. Maka kita semua berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, siapa itu? Yesus. Maka kita disebut semua orang benar. Banyak orang gak terima ini Bapak ini. Kenapa? Kok bisa karena Yesus kita semua benar? Tapi kalau Adam berdosa, kita semua berdosa, gampang orang percaya. Kita gak fair. Karena Adam berdosa, kita semua dari bayi pun kita sudah berdosa dibilang. Jadi kita harus percaya dua-duanya. Karena dosa Adam semua manusia berdosa. Dan hari ini karena Yesus, ketaatannya yang sempurna di kayu salib, membuat kita menjadi orang benar. Katakan kamu orang benar. Saudara, susah percaya ini. Tapi ketika engkau percaya engkau benar, maka engkau akan bertindak benar. Kita nggak perlu lagi susah payah menjadi benar. Karena ketika kita percaya kita benar, kita bertindak benar. Satu ayat lagi tentang ini, Kolose 2, 9 ayat 10. Kolose 2, ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab dari
berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 10. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala. Hari ini strategi iblis menyerang kita adalah membuat kita fokus kepada diri kita. Sedangkan Tuhan mau kita dikatakan apa? Mari kita arahkan pandangan kita kepada siapa? Kepada Yesus. Di dalam Dialah kita. Jadi setiap Allah Bapa melihat, waktu dilihatnya kita dilihatnya siapa? Yesus. Strategi iblis dikatakan membuat melihat diri kita. Contohnya bagaimana? Jadi kalau kita nggak bisa lihat itu sebagai candaan lagi, melihat itu sebagai sesuatu yang serius dan tentang kita, stres lagi. Strategi iblis membuat kita fokus kepada diri sendiri. It's all about me. Aku, dan aku. Kok dia yang diberkati Tuhan, bukan aku? Stres lah saudara. Rumput tetangga sepertinya lebih hijau. Anaknya juara 1, anakku untung naik kelas. Untung sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, Pak. Enggak apa-apa. Saya lihat masih banyak orang yang bisa mengucap syukur dalam keadaan itu. Kenapa saudara harus stres? Jangan fokus kepada dirimu sendiri. Karena itu kayaknya keturunan dari opung-opungku. Opung-opungku IQ-nya jongkok, semua kami semakin jongkok, tiara-tiara tetap tenggelam. Tapi fokuslah, alihkan pandanganmu kepada Yesus. Sebagaimana Yesus, seperti itu juga saudara. Pernah nggak saudara lihat Tuhan Yesus berdoa itu aneh-aneh? Tidak ada loh. Waktu dia datang ke kuburannya Lazarus, Tuhan Yesus nggak dicatat, maka bergetarlah tangan Yesus. Kalau sekarang pendeta kalau bergetar itu baru rohani, kan? Ngomongnya harus, suaranya harus bergetar. Saya belajar nggak bisa, makanya mungkin saya nggak rohani. Tuhan Yesus nggak dicatat tangannya bergetar, maka diambilnya apa? Nggak ada. Dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Engkau mendengarkan doaku. Maka dia bilang, Lazarus, keluarlah. Hari ini bukan masalah panjang pendek doa saudara. Mungkin saudara tergabung-gabung cara Pak Sufi berdoa, siapa lagi Pak Istar yang sering doa sapaan. Berdoa bagus itu tidak salah, katakan amin. Tapi bukan berarti tidak bagus doa saudara tidak didengar Tuhan. Saudara datang berdoa apa adanya. Saudara, ketika saudara melihat saudara sekudus Yesus, maka engkau datang dengan apa adanya. Bayangkan kalau hari ini anaknya Pak Wi, Isaiah, ya Pak, datang kepada Pak Wi mau minta uang jajan. Dia bilang, yang saya hormati Direktur Awila Group, bolehkah hamba yang rendah ini minta uang jajan? Maka pusing pasti Pak Wi, siapa yang ngajarin ini? Saya pasti akan datang ke kamar bapaknya, Pak, aku harus ulangi uang jajan. Pak Wi dia. Tapi kalau orang lain mungkin harus kirim dulu proposal, ya kan? Kata-kata baik, kasih dulu kenapa minta uang. Kita sering seperti itu, kita anggap Tuhan itu orang lain. Kita kasih dulu alasannya, Tuhan aku udah antar jemaah Tuhan. Masa mobilku belum ada? Contoh ya. Mungkin kita sering mendoakan orang, wah diberkati, betul dia diberkati. Dia kesaksian terus, Pak, kenapa ya dari rekening saya sering ada ketemu orang. Rekening saya ini biru terus Pak pendeta itu. Kalau di BCA itu biru itu berarti uang masuk. Ketika saya lihat BCA saya merah semua, uang keluar. Ketika KTM selalu KTM bilang apa? Iya, kayak suasana lebah apa? Virus. Minta maaf. Kadang kita melihat itu enggak. Kita buat Tuhan seperti orang lain. Bapa kita itu, Allah kita itu Bapa kita. Katakan amin.
beberapa kali dan paling jelas dia di doa Bapa kami, yang dia bilang Bapa kami yang di surga. Sisanya selalu dia bilang apa? Bapa, Bapa. Bahasa aslinya itu dibilang apa? Abba, kan? Itu kata-kata yang paling dekat kepada seorang bapa. Mungkin kalau orang Batak bilang apa? Amang. Kalau orang Nias apa? Imo. Mana orang Nias? Oh, ada lagi. Apa nih Bapak? Ama. Ya, Ama Putri. Itu berarti panggilan yang dekat. Jadi ketika kita bilang Bapak itu kita berarti bicara tentang kedekatan, tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Jadi jangan buat alasan saudara, jangan bikin syarat saudara. Oh Tuhan, aku sudah melayani Tuhan setiap hari Minggu. Aku nggak ambil OT, nggak ambil ini segala macam. Maka Tuhan, maka Engkau membuat Tuhan itu seperti orang lain. Engkau membuat Tuhan dengan syarat. Jadi hari ini dikatakan apa? Jangan lagi melihat dirimu. Strategi iblis membuat kita fokus kepada diri sendiri. Apa yang kita buat. Tapi hari ini dikatakan kamu telah, sama-sama baca, dipenuhi di dalam Dia. Engkau bukan setengah diberkati, setengah diurapi. Engkau sudah dipenuhi. Kemudian Tuhan Yesus ini menarik. Saya baru saja menelpon teman saya. Jadi dia telepon saya karena dia mau minjam duit. Ya puji Tuhan lah ada yang menghubungi kita karena mau minjam duit kan. Berarti dia ada iman lah saya punya duit. Jadi sebelumnya saya ada kasih dia transfer karena dia bilang saya pinjam. Saya bilang udah nggak apa-apa lah. Nggak juga banyak jumlahnya. Saya doain dia. Keterusan. Akhirnya saya hubungi dia. Dia bilang begini, bro kenapa ya? Setiap kali saya bekerja, enggak tahan lama saya bekerja itu. Selalu saya minta dipecat lah, ada masalah lah. Orang-orang yang toksik lah. Keluarga saya menolak saya. Akhirnya dia bilang apa? Kok Tuhan begini ya? Dia anggap Tuhan itu adalah orang yang sedang sekarang menilai kita. Oke, kau gagal di sini, rotan. Kau gagal di sini, habisi. Padahal Tuhan Yesus itu dikatakan bukan nabi loh. Dia dikatakan imam besar kita. Beda nabi, beda imam. Maka ada 5 jawatan, ada nabi, ya, apalagi imam, pendeta, penginjil, satu lagi apa? Pengajar. Nabi itu memang dia ngomong itu wow. Makanya kalau kita undang Nabi agak deg-degan, tahap nanti dia bilang kan. Tapi kalau imam itu merepresentasikan umat kepada Tuhan, dia itu jadi pengacara kita, dia adalah pembela kita. Maka saya bilang bro, jangan disalahkan Tuhan. Justru hari ini kalau kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan, dia siap menolong kita. Akhirnya setelah saya khotbah dia nggak jadi dia minjam duit. Puji Tuhan. Maka kalau ada yang mau minjam saudara khotbah ya. Aku mau minjam duit malah di khotbah ya. Jadi Tuhan itu adalah, Tuhan Yesus adalah imam besar kita buka ayatnya. Ibrani 4 ayat 14. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Imam besar kita ini, imam besar agung kita ini, siapa namanya? Yesus. Karena dikatakan dia sudah melewati, melintasi semua langit. Mau langit keberapa saudara sebutkan? Berarti dia menunjukkan kuasanya, betapa hebatnya dia. Dan dia jadi imam besar kita, imam besar agung kita. Berarti dia ada di pihak kita. Maka ayat ini bilang, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Maka saya berharap pengakuan iman kita yang setiap kali kita mulai ibadah itu bukan hanya hari Minggu kita ucapkan itu. Nanti mungkin
satu kali kita bikin ada juga ayatnya. Semua pengakuan iman itu diambil dari ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dikumpulkan menjadi satu, kita ucapkan itu menjadi pengakuan iman kita. Ya, salah satunya apa? Aku diberkati, apalagi? Dikasihi dan menikmati kehidupan yang berlimpah. Nah, mau ini saudara ucapkan juga di komsel-komsel saudara. Pokoknya apa? Di dalam keluarga saudara mungkin pagi-pagi, atau ketika saudara belum tidur, keluarga saudara boleh omongkan. Kenapa? Pengakuan iman kita itu tidak sia-sia karena imam besar kita itu sudah melewati semua langit. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Dan kalau kita lihat ya, kita bandingkan, kalau kita bicara kitab Ibrani ya, kitab Ibrani ini adalah isinya membicarakan betapa jauh lebih hebat Yesus dari semua yang pernah ada. Mau itu imam lah, mau itu semua ada istiadat pada zaman itu. Siapa itu Yesus lebih superior. Di kisah ini, kalau kita lihat imam besar pada waktu itu, ya, ketika ada perayaan itu, ketika memberi persembahan kepada Tuhan, imam itu nggak boleh santai. Imam itu harus sibuk, dia kerja terus, dia ambil, dia percikan darah, dia harus bergerak dia terus. Karena di dalam itu ada peralatan-peralatan, dia harus melayani di dalam itu. Tapi dikatakan firman Tuhan, ya, Ibrani 1 ayat 3. Ini dia. Biar kita tahu ya, perbedaan Tuhan Yesus dengan imam-imam sebelumnya. Ibrani 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia apa? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus kan nggak sibuk lagi. Dia sedang duduk. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Maka Tuhan Yesus yang dikatakan imam besar kita yang ada di pihak kita itu sedang duduk. Dia sudah selesai semua. Hari ini kau bukan lagi orang berdosa. Ketika kau berdoa, Tuhan Bapa, mungkin kau punya apa yang sedang kau minta, atau kau butuhkan, atau kau rindu. Ketika kau katakan dalam nama Yesus, dia sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang menyempurnakan doa saudara. Amin. Jadi jangan malu-malu lagi doa dengan doa apa adanya saudara. Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa saudara. Dan kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia diterima di hadirat Tuhan. Maka doa saudara diterima Tuhan. Kalau kita bicara duduk ini, berarti Tuhan Yesus duduk terus Pak. Itu kan ada ayat di mana dikatakan Stefanus waktu dia dilempari, Tuhan Yesus ngapain katanya? Berdiri. Jadi bicara duduk ini pun ada artinya. Ketika anggota dewan dikatakan, Pak Johan, Pak Gembala kita, duduk Pak, duduk. Apakah Pak Johan nggak bisa jalan-jalan lagi? Dibawa dari kursinya terus? Bukan. Dibilang duduk itu berarti dia menempati otoritasnya. Sebagai apa? Anggota dewan. Ketika Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, ketika dia bertahta, she sits at the throne. Dia duduk di tahtanya. Tapi apakah Ratu Elizabeth bawa kursinya kemana-mana? Itu berbicara tentang kekuasaannya. Jadi Tuhan Yesus juga hari ini, jadi waktu kita berdoa, Tuhan Yesus tidak jauh. Dia ada dalam hati kita, di dalam diri kita. Dia duduk itu berarti dia mengambil posisinya. Dia diterima, segala kekuasaan ada di dalam dia, dan dia tinggal di dalam diri kita. Amin. Maka kita bisa bersuka cita setiap saat. Kenapa? Ada Tuhan yang berkuasa, yang dahsyat itu dalam diri kita. Karena saya selalu bilang, kemana pun kita pergi, bagi kita bersuka cita atau tidak, itu tergantung bersama siapa. Saya kemarin lihat ya Pak Wi ada posting apa namanya, status dia lagi video call sama istrinya. Ya. Coba kalau dia video call mungkin sama yang lain, mungkin dia tidak sebahagia itu. Tapi ketika di video call saya lihat ada senyum di wajah Pak Wi. Kalau cemberut kita curiga juga ya. Puji Tuhan saat itu senyum. Tergantung bersama siapa. Coba hari ini kalau saya contohnya video call sama penagih hutang, saya pasti matikan kamera. Pak ini hari Minggu jangan telepon-telepon.
Tergantung siapa yang menolong. Tiba-tiba ada BCA, saya dapat hadiah hari Minggu jam 12 malam, saya angkat. Ya, Bapak memenangkan. Tergantung siapa. Nah, hari ini yang menyertai kita Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Harus kita bisa bersuka cita. Ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 12. Saya lihat wajah-wajah ini udah mulai wajah-wajah tanggal tua. Jadi sebagai pendeta ini, saya hafal wajah jemaat ini. Tanggal-tanggal muda wajahnya itu wajah-wajah Yesus baik semua. Terus putri senyum dalam hati. Mulai agak pertengahan, bukan lagi wajah-wajah Yesus baik. Wajah-wajah ku kan berdiri di tengah badai. Akhir bulan, wajah-wajah apa Bang Raja? Wajah-wajah kau saudaraku, pinjam dulu 100. Enggaklah, sukacita kita bukan karena ada uang di rekening atau tidak. Sukacita kita bukan karena asal kita udah luar biasa, disalam kita dari jauh. Saya kaget-kaget 2 minggu ini, saya baru datang, Pak, salam pun. Ini jantungan bisa jantungan juga. Bukan karena asal kita menyapa kita baru bersukacita, enggaklah. Segala yang di luar ini tidak mempengaruhi sukacita, katakan amin. Karena yang di dalam kita yang membuat kita sukacita. Jadi Allah Yesus kita itu duduk, sudah selesai. Nah sekarang saya sedikit bicara, karena kita bicara tentang imam. Mungkin next time saya bawa contohnya ya, saya buat gambarnya. Jadi kalau bicara tentang imam ini, jadi imam itu waktu dia sedang menjalankan tugasnya, dia itu memakai seragam. Ada seragam imam. Jadi saya mau sebutkan 3 aja hari ini. Jadi waktu imam itu, dia ada di kepalanya tulisan. Ya, saya baca di sini, jangan sampai salah. Di tulisan itu adalah saya nggak tulis. Kok ada ini? Nah ini dia. Tulisannya adalah, kita baca di ayatnya di Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Ya, kita baca aja langsung, biar sama-sama jelas ya. Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan. 37. Haruslah kata itu beri pada Tuhan, pada sopan, diselamatkan saja itu. 38. Kata itu haruslah ada daging itu, harus menanti akibat kesalahan segala yang dikuduskan oleh orang salah, yang menjalankan segala kesalahan kudusnya. Maka haruslah kata itu tetap pada kami. Ayat 37 tadi kita baca apa tulisannya tadi? Jadi kita sama-sama lihat. 36. Kudus bagi Tuhan. Jadi imam itu ketika dia melayani harus ada tertulis di jidatnya ini, kudus bagi Tuhan. Oke? Yang kedua, dia ada semacam plate kalau kita lihat bahasa Indonesia ya, dia ada di depan dadanya. Ada 12 permata yang berharga ya. Ada 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Kenapa enggak dijadikan satu aja? Karena Tuhan bicara spesifik bagi mereka. Saudara kita di sini enggak dibilang hanya jemaat kita Kairos deh. Tuhan tahu satu persatu nama saudara. Dia care, dia tahu setiap pergumulan saudara. Dan kemudian ada 2 di sini. Di sini ada tulisan nama-nama mereka. Itu bicara apa? Kesetaraan. Ini juga bicara apa? Bicara otoritas kuasa. Jadi semua 12 itu punya kesetaraan, punya kuasa yang sama. Hari ini kita semua anak-anak Tuhan punya kuasa yang sama.
Ya, tak harus Pak Pendeta yang datang berdoa. Kami senang kalau saudara undang berdoa, tapi bukan segala sesuatu harus Pak Pendeta yang berdoa. Doa saudara didengarkan Tuhan. Amin. Saudara lagi teringat anak saudara, tak harus pendeta. Saudara doa. Soalnya saya ingat waktu Pak Gembala kita waktu masih belum menikah, diutus pelayanan ke Bali, bapaknya sakit. Disuruh pulang kampung. Tapi Pak Jo ingat, ada kuasa yang sama dalam dirinya. Ya, dia doakan bapaknya, Tuhan, Kau yang sembuhkan dia. Tak perlu dia pulang, papanya sembuh. Saudara sudah hemat berapa tuh? Yang sudah berkeluarga udah tahu kan? Tiket pesawat, semua lah, ada oleh-oleh segala macam. Gunakan kuasa yang ada dalam diri saudara. Amin. Jadi ada apa? Nah, ketika semua ini semua perlambangan Yesus. Jadi semua di perjanjian lama itu adalah bayang-bayang. Bayang-bayang betapa dahsyatnya akan ada satu orang, satu pribadi yang datang yang menebus kita. Ini gambaran tentang Yesus. Jadi ketika Yesus hadir, dialah apa? Kudus bagi Tuhan. Waktu dia ada dalam diri kita seperti ada tertulis di jidat kita semua ini. Kudus bagi Tuhan. Gak masalah jidat sampai lebar yang sempit, gak masalah. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan lihat ini kudus bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, gambaran bayangan ini saya kasih contoh lah. Saudara bayangan dan kenyataannya. Bayangan itu kita contohkanlah orang. Kalau hari ini saya pergi, saya simpan contohnya foto istri saya. Itu berbeda dengan kalau saya pergi bersama istri saya. Saya nggak mungkin lagi peluk-peluk foto istri saya kalau ada istri saya peluk istri saya dong. Jadi gambaran semua di perjanjian lama itu tak perlu lagi kita pegang-pegang itu. Itu kita belajar. Ada pelajaran kita bisa melihat Yesus di situ, tapi prinsip-prinsipnya itu sudah ada di dalam Yesus hari ini. Jadi kita hari ini, pendeta nggak harus pakai jubah ada 12 di sini, ke mata harus pakai di sini ada tulisan. Jangan saudara nanti habis khotbah ini saudara pakai tulisan di sini tulis bagi Tuhan. Kita harus belajar, Pak. Ini contohnya malaikat maut biar nggak datang ke rumah kita bikin darah domba. Nanti kita ditangkap ini rumah jiwa. Itu perlambangan, itu bayangan tentang Yesus. Ada amin? Kemarin saya dengar ada Bapak Renat menarik juga tentang kesehatan. Dia bilang begini, malaikat maut itu tidak berkuasa atas diri kita lagi. Kenapa? Karena hari ini kita makanya Pak Jo bilang apa? Kita harus berdoa sampai berapa umur kita. Kalau semuanya doa kita didengarkan Tuhan, mau berapa umur saudara? Yesus pun mati bukan karena sakitnya loh, bukan karena paku itu saya kemarin, karena dia bilang apa? Tuhan, kuserahkan. Orang yang di rumah sakit pun seringan mati karena dia bilang, aku sudah mau mati. Iya loh, kalau dia masih bilang, aku semua ini biasa sembuh. Maka saudara hari ini pertanyaannya, ya, kalau malaikat maut itu nggak berkuasa lagi dalam diri kita. Mau sampai berapa lama saudara itu? Dokter Tan saya selalu ingat dia bilang saya umur 120 tahun. Hari ini dia umur 85, masih makan dijual, minum kopi banyak-banyak, dia kan pergi kemana-mana. Kenapa? Omongannya selalu bilang, aku akan hidup 120 tahun. Naik mobil masih ngebut. Saya satu kali ngomong sama dia, Dokter Tan, tolonglah agak pelan sedikit. Ngeri aku, tiba-tiba kau ngantuk nanti gimana? Kan kau udah tua, marah dia. Saya bilang aku udah tua. Aku akan hidup sampai 120 tahun. Ya, kalau saudara nggak mau sampai 120 tahun nggak apa-apa, tapi sebutkan 80 kan. Tapi jangan bilang umur 27 ya, yang anak muda ya. Karena ada tuh 27 Club, artis hebat yang meninggal di umur 27. Gak usah ya, saudara lihat anak cucu saudara, amin. Jadi waktu dikatakan itu imam besar, dikatakan Yesus itu imam besar agung kita, berarti kita itu menerima yang diperlakukan kepada dia. Ya, kita buka Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Udah? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sampai sekarang kalian belum meminta
minta sesuatu dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima. Menarik loh ayat ini. Saya pikir kenapa Tuhan ngomong ini loh? Ini ayat ini bukan untuk saudara zaman hari ini. Kalau sampai hari ini pun ini masih berlaku, mungkin ini saya jelaskan kenapa saya bilang ayat ini konteksnya bukan pada kita. Pada waktu itu ya, Tuhan Yesus, waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan ajarilah kami bagaimana cara berdoa. Oke? Maka Tuhan Yesus pada saat itu, ya Tuhan Yesus bergerak, dia melakukan sesuai kehendak Allah. Pada saat itu, konteks pada saat itu, doa yang terbaik yang diberikan Tuhan Yesus adalah apa? Doa Bapa kami. Dan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Luar biasa. Itulah doa sempurna pada saat itu. Tapi hari ini doa itu tidak semuanya. Ini saya dilempar batu sama saudara. Karena kita perlu belajar doa ini dari kecil kita. Hari ini doa Bapa kami itu tidak semuanya pas kita doakan lagi. Saya masih berdoa Bapa kami di surga dikuduskan namamu masih. Tapi ada bagian-bagiannya saya tidak perlu doakan lagi karena sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau enggak kita namanya pengulangan. Oke? Kenapa? Contoh ya, di doa Bapa kami itu dikatakan begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara nggak minta ampun lagi hari ini. Saudara adalah orang-orang yang sudah diampuni. Katakan amin. Saudara, dosa saudara ini percaya nggak percaya sudah dibayar lunas. Jadi hari ini saudara itu doa itu nggak pas lagi. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami. Enggak. Hari ini kita mengampuni orang karena kita sudah diampuni Tuhan. Maka dikatakan kasih itu apa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Maka Efesus ini khusus bagi suami istri. Suami dikatakan kasihlah istrimu agape loh. Tanpa kita terima agape dari Tuhan, tak mungkin kita bisa mengasihi istri. Ya, suami-suami kadang istri kita makan itu kan kadang sudah keren ya. Dulu langsing, sekarang sup. Tadi malam saya minta sama istri saya, yang tolong masakan ini. Siap. Sup datang cepat. Saya makan 1 sendok, dia sudah 5 sendok. Saya bilang ini siapa? Tapi dari saya bilang ini jadi lebih banyak. Siapa yang makan ini? Udah lama makan jadi saya bilang. Tapi untuk mengasihi istri itu butuh kasih Tuhan loh. Istri-istri untuk tunduk pada suami butuh kasih Tuhan. Saudara lihat tingkah laku suami saudara. Apa namanya? Kita lihat kehidupannya baru dia macam betul aja bapak ini. Ketua Komsel. Ini direktur Komsel beda. Saya pun ketua Komsel, ada Komsel di rumah saya. Langsung dia barista semua. Ini semua ini kembali lagi saya tidak mungkin siapapun ya. Ini khotbahnya saudara-saudara paham. Istri-istri juga butuh menerima kasih Tuhan agar bisa menerima dan tunduk kepada suami. Suami kita pasti ada, suami saudara pasti ada kekurangan. Kadang-kadang suami ini kan, jangankan dibilang firman Tuhan, Efesus itu bilang, kasihlah istrimu seperti Kristus memberikan nyawanya. Jangankan nyawa, dompet pun susah dikasih kan? Istri-istri ngaku. Ya, tapi disitulah kita butuh Tuhan. Ya, komitmen saya awal-awal menikah, setiap saya terima berkat, saya harus kasih 100% sama istri saya. Tapi kan namanya manusia mengecewakan. Kalau agak-agak saya agak terima agak banyak, saya agak selipkan sedikit doa saya. Saya pikir nanti masa saya ngopi harus minta duit sih gitu ya. Tapi akhirnya istri saya pintar. Kalau ada masih ATM sama dia, diambil ATM saya. Karena saya mana ATM itu. Tapi itulah Tuhan baik.
dibikin sekarang di handphone itu ada namanya cardless. Istri saya kok ada uang berkurang ya dari ATM suami ini. Gak tahu dia rupanya bisa diambil tanpa apa. Itulah dia. Jadi justru kita perlu Tuhan. Jadi katakan apa? Jadi yang ini doa Bapak kami tadi ada beberapa yang nggak perlu kita doakan lagi hari ini. Saya masih berdoa Tuhan jauhkanlah dari pencobaan hari ini. Saya doakan. Tapi saudara, orang-orang yang sudah diampuni, engkau kudus tak bercacat. 1 Petrus 2 ayat 9. Itulah saudara. Amin. Tugas saudara ngapain? Menceritakan perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu. Makanya nyambung ke Bapak kemarin. Kita nggak perlu lagi lihat, oh karena aku masih roda 2, aku belum bisa kesaksian tentang Yesus. Nggak masalah. Oh karena aku masih kemana-mana masih kaki 2, nggak masalah. Kristus yang ada dalam dirimu, bukan dirimu. Ini dia tadi saya bilang di awal. Iblis akan coba tarik ke diri kita. Kau siapa? Hari ini Kristus yang sempurna itu duduk, dan atas nama Dia kita sama. Ya, kita punya privilege yang sama dengan Yesus. Amin. Dan di sini bilang sampai sekarang kamu belum minta apapun. Kalau kita doa Bapa kami, maka hari ini kita dikasih Roh Kudus menuntun kita berdoa. Jadi doa nggak harus panjang, Bapak Ibu. Petrus waktu dia mau tenggelam, dia doanya apa? Tuhan tolong. Tuhan jawab nggak? Oh, tunggu dulu. Bapak kami dulu dong. Harus bilang dulu dong, Tuhan baik, ucapkan dulu segala macam. Tuhan terima kasih, Engkau sudah ini. Udah tenggelam Petrus. Enggak masalah panjangnya. Anak-anak, saudara, anak-anak ini yang pemuda remaja, jangan takut berdoa. Ada salah satu siswa saya kemarin diam-diam ada, bukan diam-diam lah, saya tak sengaja lihat handphone. Jangan diam-diam. Nanti takut lagi sekarang nanti dekatkan handphone sama saya. Saya lihat WA-nya dari ibunya. Ibunya bilang, nanti ada doa di rumah. Mama pasti disuruh doa makan. Kirimkanlah dulu format doa. Kenapa? Pasti dalam benak mamanya ini doa itu harus panjang. Enggak berlaku ini di sekolah kita. Di sekolah kita doa panjang, ayamnya hilang, terbang. Harus gini dia doa. Doa sekolah kita pendek-pendek semua. Jadi pikirin dia lah doanya sama mamanya. Saya lihat doanya. Ya, dia nggak mendoakan makanan, mendoakan ini, menyiapkan. Amin. Dia bilang mamanya, terima kasih nak. Ternyata nggak terlalu panjang ya. Ini kan doa makan, nak, bukan doa syafaat. Mantap juga dia. Jadi doa itu bukan masalah panjang pendeknya. Ya, siapa dengan nama siapa saudara berdoa? Atas nama siapa? Jadi kalau hari ini saya kasih contoh. Kalau hari ini Pak Wijaya ada mengutus anak buahnya ke Jakarta, bertemu dengan staf Hawila yang di Jakarta. Dia akan bilang, saya diutus dari pusat, dari Medan. Ini suratnya. Maka orang itu akan lihat suratnya, bukan lihat siapa yang diutus itu. Ya, kalau hari ini siapa lagi contohnya di sini? Pak Saud. Dia pergi ke Aceh. Dibawanya surat dari Joe Biden. Pastor Saud ini adalah agen kami. CIA. Kalau ada yang menyentuh dia, selesai. Siapa yang berani? Karena apa yang lihat? Bukan lihat Pak Saudnya, oh kecil nih. Kecil nih, kita sekali pikirkan aja nih. Oh. Lihatnya Joe Biden, yang walaupun Joe Biden agak-agak ini, tapi ini semua. Hari ini waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, ya, engkau sedang membawa doamu itu dengan perintah, tanda tangan, approval dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini kita, waktu kita berdoa, jangan lagi malu-malu. Jangan lagi ragu-ragu. Saya beberapa kali ngajar tentang visi sekali lagi, saya kira di sini.
Saya beberapa kali ngajar di sekolah Alkitab, kita belajar tentang visi impian. Jadi dari beberapa angkatan, saya melihat setiap kali mereka bicara visi dan kita doakan sama-sama, waktu mereka bicara visinya besar, mereka pun ketawa membilangkan. Jangan dulu orang. Mungkin dia akan bilang, oh saya akan jadi misionaris pendeta 3.000 jemaat Pak. Gitu. Karena dia pun tidak yakin dia bisa jadi pendeta 3.000 jemaat. Nah, saya yakin dan percaya dia pun tidak berani berdoa ini sama Tuhan. Kenapa? Dia lihat dirinya sendiri. Kalau kita lihat diri kita sendiri, impianmu yang luar biasa itu engkau akan berani minta. Tapi kalau kita udah mulai berani membiasakannya, ini Pak Yus bilang, omongkan sampai kau percaya. Mungkin hari ini kau belum percaya, tapi engkau omongkan terus. Hari ini yang kita omongkan itu doa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Maka saudara, beranilah berdoa yang besar. Berani minta yang besar. Anak-anak kita, oh ini saya selalu diberkati nih. Kesaksian Bu Teti kan. Dia bilang kalau kemampuan saya Pak menyekolahkan anak saya ke mana itu namanya? Bilangkan itu saya masih belum lancar. UIB. Apa namanya? Universitas Internasional. Mahal bayar di situ, saya tahu. Tapi Bu Teti lebih memilih mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong. Hari ini Jen kuliah di UIB kan? Jen keluar. Jadi bukan berdasarkan kekuatan kita hari ini, siapa Tuhan kita. Amin. Yang masih jomblo-jomblo menikah bilang di hotel bintang 5, jangan takut. Pak, aku Pak di hotel bintang 1000 aja lah Pak. Maksudmu nggak pakai apa Pak? Biar lebih romantis Pak, padahal biar hemat. Jangan batasi Tuhan. Beranilah berdoa yang besar. Ya kan? Ya, bilang amin dong yang masih jomblo. Jadi berani berdoa kepada Tuhan karena ada Yesus yang membela saudara. Jadi hari ini saya ingatkan lagi sebelum saya tutup doa, kita akan mengadakan kembali doa bersama TKKP Gospel. Ini tidak tertutup hanya kepada pekerja, tapi semua jemaat. Ya, saya di sini kita akan mulai pelan-pelan sekali sebulan dulu. Kita akan mulai besok. Tanggal berapa itu? 13 Mei. Kita berdoa bukan dari posisi lagi mengemis tadi saya bilang, tapi kita berdoa menerima kemurahan Tuhan. Siapapun boleh datang. Kita akan mulai dengan praise and worship. Kemudian kita doakan yang umum gereja kita. Baru nanti kita bisa bagi kelompok. Kita akan berdoa apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan. Dan saya percaya doa sendiri, it's okay. Tapi ketika ada doa corporate, doa bersama-sama, ada kuasa yang unik di situ. Amin. Jadi kita bersama-sama, saya mengundang semua jemaat boleh hadir. Kalau saudara ada waktu datang ke sini, saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Makasih Bapak Ibu, saya undang ke musik ke depan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar ingatkan kembali bahwa tidak ada doa yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada permintaan yang terlalu sukar. Dan hari ini kami juga Tuhan adalah orang-orang yang telah dikuduskan, telah dibenarkan. Jadi kami datang dengan berani, dengan percaya mendatangi Tuhan. Karena kami, Tuhan, doa kami doa yang didengarkan. Hari ini kami tahu masalah waktunya saja, kapan Tuhan menggenapinya. Tapi kami tahu Tuhan mendengarkan doa kami. Makasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berani, suka berdoa, gemar berdoa. Dan kami tahu Tuhan, kami bukan minta yang setengah-setengah. Karena Tuhan kami Tuhan yang besar, kami berani minta hal yang besar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kawan berjamaah kudus.